Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk belajar bahasa Inggris. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi sidni ilman warsukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang sempurna. Amin. Kemarin kita sudah belajar kalimat dalam bahasa Inggris. Hari ini kita belajar benda-benda yang ada di dapur, atau bahasa Inggrisnya things in the kitchen. Things itu artinya benda-benda. Kitchen itu artinya dapur. Cukup jelas? Lanjut. Untuk memudahkan kita memahami benda-benda yang akan kita pelajari hari ini, saya membuat satu bentuk cerita. Jadi akan lebih mudah dipahami. Di satu sore, Rahel, Zidan, Janeta, dan baby Arsi sedang bermain di halaman rumah. Setelah 1 jam bermain, dari balik jendela, Mami meminta tolong kepada Rahel untuk mengarahkan adik-adiknya membawa peralatan yang ada di dapur. Peralatan yang dimaksud seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Zidan harus membawa sendok makan, sendok teh, garpu, pisau, dan piring. Sendok teh dalam bahasa Inggris disebut teaspoon. Cara membacanya seperti ini. Teaspoon. Artinya sendok teh. Yang kedua ada sendok makan. Tablespoon. Sudah jelas? Kita pernah belajar apa itu table? Table itu adalah meja, spoon adalah sendok. Kalau digabungkan artinya menjadi sendok makan. Nomor 3 ada garpu. Garpu dalam bahasa Inggris itu cara bacanya sama dengan penulisannya. Fork. Fork. Artinya garpu. Fork. Yang keempat ada pisau. Pisau itu cara bacanya knife. Knife. K-nya tidak dibaca. Sudah cukup jelas. Nomor 5 ada piring. Piring itu bahasa Inggrisnya plate. Plate. Piring. Plate. Atau bisa juga plate. Plate. Oke, kita ulangi. Benda-benda yang harus dibawa oleh Zidan. Yang pertama ada teaspoon, tablespoon, fork, knife, dan plate. Kita lanjut di benda-benda selanjutnya. Yang harus dibawa Janeta ada bowl.
cukup jelas. Penyebutannya sama dengan tulisannya, bowl. Yang kedua ada serbet. Serbet itu bahasa Inggrisnya napkin. Cukup jelas, sama dengan tulisannya, napkin. Napkin artinya serbet. Yang mana itu serbet? Serbet itu biasa ada di acara-acara seperti akikah, acara ulang tahun. Biasa orang kasih piring, di bawahnya piring atau di atasnya piring, nah kasih kayak tisu yang lebih kasar dan lebih tebal sedikit. Itu namanya serbet. Kalau di luar negeri, serbetnya itu berupa kain. Kain dia masukkan di kera lehernya kalau mau makan, atau di pahanya sebelum makan, supaya makanan yang jatuh itu tidak langsung jatuh di celananya. Yang ketiga ada kulkas. Janeta harus bawa kulkas. Kulkas itu cara bacanya lebih panjang. Refrigerator. Tulisannya itu refrigerator. Refrigerator artinya kulkas. Kompor, gas stove. Sepertinya Janeta harus bawa barang-barang yang besar seperti kulkas, kompor, dan terakhir ada pemanggang, gas stove. Oke. Lanjut di pemanggang. Pemanggang itu bahasa Inggrisnya pasti sering didengarkan. Oven. Ini cukup jelas, kita sering dengar. Jadi yang harus dibawa Janeta ada bowl, napkin, refrigerator, gas stove, dan oven. Lanjut baby RC. Ini yang terakhir. Baby RC harus bawa pen. Oke. Panci itu bahasa Inggrisnya pen. Ini penulisannya, pen. Yang mana itu panci? Panci itu yang modelnya seperti ini. Biasa dipakai untuk memasak sup, air, dan sebagainya. Semua yang berkuah dan porsinya banyak kita pakai panci. Yang kedua adalah wajan. Yang mana itu wajan? Wajan itu yang bentuknya seperti ini. Yang dipakai orang menggoreng ayam, menggoreng ikan, bawang, dan sebagainya. Wajan itu bahasa Inggrisnya juga cukup panjang, frying pan. Tulisannya itu frying pan, artinya wajan. Frying pan. Kita kemarin juga sudah belajar. Kalau fried itu artinya goreng-goreng, kayak fried banana, pisang goreng, fried rice, atau nasi goreng. Kalau ini frying pan. Atau kalau kita misalkan artinya itu panci yang dipakai menggoreng. Jadi artinya wajan.
Yang ketiga ada spatula. Spatula. Kalau di film SpongeBob, kita sering dengar dia bilang spatula. Ini spatula artinya sodet yang dipakai menggoreng. Bentuknya seperti ini. Oke. Spatula. 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 Lanjut, ada penanak nasi. Penanak nasi itu alat yang digunakan untuk memasak nasi secara instan, atau dalam bahasa Inggris disebut rice cooker. Rice cooker, cara baca penulisannya itu rice cooker. Nah, kalau cook itu dari kata ini itu artinya memasak atau masak. Rice itu artinya nasi. Jadi artinya masak nasi atau pemasak nasi. Cooker, pemasak nasi atau penanak nasi. Bentuknya itu seperti ini. Dia ada tutupnya. Terus di sini ada lampu-lampunya. Di sini ada tempat airnya sedikit. Di sini ada mereknya. Kalau dia sudah masak nasinya, biasanya ada bunyi dan di sini ada asapnya. Cukup jelas. Lanjut di benda terakhir. Benda terakhir ada ceret. Ceret itu biasa dipakai orang memasak air, yang bentuknya seperti ini. Di sini ada penutupnya. Nih, kalau dia sudah masak airnya, dia berbunyi juga. Di sini keluar uapnya. Di sini kompor, ini apinya, ini kompornya. Iya. Cara bacanya kettle. 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 Jadi benda-benda yang harus dibawa oleh baby RC ada pan, frying pan, spatula, rice cooker, dan kettle. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar lagi benda-benda yang ada di dapur. Insya Allah sebentar saya kirimkan tugasnya melalui WhatsApp. Sekian untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik dan minimal kita bisa ingat-ingat bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Sekian, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.